tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti vipassanena cetassa. Arya pawadite dhamme sada ramati panditoti. Ini nggak apa-apa ya, saya geser di sini ya. Soalnya tadi di sini apa ininya nggak pas di depan mulut gitu. Badannya harus miring, lumayan juga pinggangnya pegel. Ya, Bapak Ibu sekalian, bersama pada pagi hari ini kita bertemu, berkumpul bersama melakukan kebajikan, menjalankan kewajiban kita sebagai umat Buddha. Saya sering menekankan bahwa puja bakti itu kewajiban kita sebagai umat Buddha. Untuk apa? Untuk mengubah mindset umat Buddha yang selama ini suka berpegang pada konsepsi yang salah. Kenapa? Karena sering umat Buddha itu punya konsep. Jadi umat Buddha nggak perlu kewihara, yang penting berbuat baik. Ya kan? Lah Bapak Ibu sekalian, memang kalau berbuat baik dalam agama Buddha itu cukup berbuat baik begitu saja. Misalkan Bapak Ibu mau berdana. Dana ini dilemparin, boleh? Kan berbuat baik pakai pandangan benar. Iya kan? Sekarang kalau Bapak Ibu berdana, jangankan dilempar. Bapak Ibu mempersembahkan dana dengan satu tangan aja, orang-orang di sampingnya pada ngomong, dua tangan. Iya kan? Iya. Dari mana pandangan benar ini didapatkan? Kalau Bapak Ibu kita di rumah rebahan aja, nggak pernah kewihara. Iya kan? Berbuat baik itu butuh pandangan benar. Dan pandangan benar itu bisa kita dapatkan salah satunya dari belajar Dhamma di wihara ketika kita mengikuti kegiatan puja bakti. Dan kalau kita berpikir secara ekonomi, ini baru renovasi ya, mumpung ada orang yayasan, habis berapa M? Hah? Sudah 2M lebih katanya ya. Sudah jadi nggak usah dipakai. Donatur rela. Ya kan? Kita logikakan saja. Jadi hapus, buang jauh-jauh konsepsi. Jadi umat Buddha nggak perlu kewihara, yang penting berbuat baik. Jadi umat Buddha harus kewihara, karena kewihara itu berbuat baik dan menjalankan kewajiban. Ya, jadi hapus konsepsi yang salah tersebut. Kan yang ngomong begitu dulu bante-bante senior, jangan didengarin. Jelas-jelas di kitab suci ada kok murid Sang Buddha seperti Anathapindika setiap hari kewihara. Coba kita baca riwayat Anathapindika. Anathapindika itu setiap hari kewihara. Sehari Anathapindika berapa kali kewihara? 4 kali, mengalahkan kita sakit minum obat. 4 kali. Pagi datang bawa dana sarapan, siang datang bawa dana makan siang, sore datang bawa minuman yang bisa diminum, jus seperti itu. Malam dia datang untuk mencari tahu barangkali ada biku yang sakit perlu obat, dia siap untuk berdana. Ada referensinya di kitab suci. Coba kalau kita cari, ada nggak referensi di kitab suci jadi umat Buddha nggak perlu kewihara? Nggak ada. Nggak ada. Ya, makanya hati-hati di sini.
Kita sudah bikin wihara bagus, sudah direnovasi dengan biaya yang besar. Tentu kita berharap bisa maksimal difungsikan untuk kegiatan umat Buddha, baik itu belajar dhamma ataupun praktik dhamma. Ya, jadi mindsetnya, konsepsinya harus diubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting kita ini untuk belajar dhamma. Karena di dalam Dhamma Sawana Nisangsa Sutta disebutkan ada 5 manfaat yang bisa didapatkan kalau kita mendengarkan dhamma. Apa 5 manfaat itu? 1. Asutang sunati, mendengar yang belum pernah didengar. Harus kita akui Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai umat Buddha sangat minim literasi. Ya kan? Perlu bukti. Angkat tangan di sini yang belum punya buku kitab suci Dhammapada. Ada? Punya enggak buku kitab suci Dhammapada? Punya ya? Pertanyaannya, yang kedua, dibaca enggak? Kan buktinya kan? Kita tuh jarang baca buku dhamma. Ya. Nah, kalau memang kita punya kekurangan jarang baca buku dhamma, maka kita harus banyak mendengar dhamma. Untuk apa? Untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha. Kan sekarang di rumah Bapak Ibu sudah bisa mendengar dhamma. Dan rata-rata banyak juga di rumah umat Buddha sekarang masing-masing itu punya cetiya. Ya. Jadi kalau pagi baca parita sebentar, aktivitas kerja, buka toko dan sebagainya. Malam kan waktunya lebih luang ya. Udah jarang nonton sinetron kan sekarang mah. Ya, jam 7 misalkan udah selesai mandi, sudah selesai makan malam. Nah, kan bisa Pak puja bakti meditasi plus mendengar dhamma lewat media sosial. Jadi setiap hari makanan surgawi itu masuk ke dalam mentalitas kita. Ya, dhamma itu masuk. Dhamma itu di kitab suci disebutkan makanan surgawi loh. Ya, masuk ke dalam mental kita. Untuk apa? Yang mengokohkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, ini yang pertama. Mendengar yang belum pernah didengar. Menambah wawasan pengetahuan kita, utamanya tentang ajaran Sang Buddha. Nah, yang kedua adalah sutang pariyodapeti. Kita sudah pernah mendengar. Apakah yang sudah pernah kita dengar itu langsung bisa kita resapi? Langsung bisa kita pahami? Kan belum tentu kan? Kan kualitas kita bukan ugati tanyo pugala, bukan wipaci tanyo pugala. Mungkin kualitas kita masih nea pugala. Atau mungkin ada yang pada parana pugala. Yang susah dididik, susah dibimbing, susah diajarin. Ya. Kita harus lebih banyak lagi mendengar. Sekali mendengar, belum tentu paham. Dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Sehingga apa? Bisa paham. Ya Pak, dulu yang waktu sekolah suka dapat ranking. Ketika dapat ranking itu, karena sering mengulang apa yang dipelajari, atau malas mengulang apa yang dipelajari. Sering mengulang. Nah begitu juga ketika kita sudah mendengar dhamma sekali, didengar lagi, didengar lagi, didengar lagi, menjadi kita semakin paham, menjadi kita semakin mengerti. Ya, kadang-kadang memang resiko jadi penceramah. Kalau ada umat
suka ngikutin ketika dia ceramah. Saya kalau di Tangerang kadang-kadang ada umat. Saya datang di sini dia ada. Saya datang di sono dia ada. Saya datang ke wihara lagi satu lagi ada juga. Begitu saya ceramah yang sama, dia suka nyamperin, kalau enggak nanti setelah pulang WA saya. Nanti ceramahnya kok sama lagi. Nah, enggak apa-apa ya kan. 3 kali kamu dengar belum tentu kamu ngerti loh. Belum tentu kamu paham. Buktinya ini kamu komplain sama saya. Ya, jadi sering diulang. Itu akan membuat kita semakin paham dan mengerti untuk bekal praktik keseharian kita. Karena konsepsi dhamma yang kita dapatkan secara teoritis, itu kan sebagai pedoman buat kita praktik. Bukan cuma sekedar didengar. Ibu-ibu, kalau lihat resep masak, ya, di media sosial atau di televisi, kan kalau lagi pengen masak kan pasti diulang-ulang ya. Kenapa? Kalau sekali masak belum tentu berhasil kalau nggak dilihat lagi tuh, ya kan? Iya, mau bikin bolu aja kudu diulang-ulang. Kenapa? Biar nggak bantut, biar bisa ngembang dengan baik. Itu kan seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita praktik dhamma, apa teori yang sudah kita pernah pelajari, itu perlu kita ulang kembali. Baca lagi, didengar lagi. Biar apa? Ketika kita mulai praktik, kita tidak lagi ada keraguan. Ya, jadi ini yang kedua manfaatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kankang wihanati. Semakin paham, semakin mengerti. Kalau sudah semakin paham, semakin mengerti, pasti ada yang mengalami pengurangan. Dan pasti ada yang mengalami peningkatan. Apa yang berkurang kalau semakin ngerti? Hah? Kalau kita semakin mengerti, apa yang berkurang? Keraguan-raguan. Apa yang meningkat? Keyakinan. Jadi mendengar dhamma itu menghilangkan keraguan, meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, ini kan penting sekali kan? Coba kita perhatikan. Umat Buddha yang konversi. Apakah umat Buddha yang punya keyakinan kuat kepada Buddha Dhamma Sangha? Umat Buddha yang konversi itu banyaknya umat Buddha tradisional. Ya kan? Yang jarang ke wihara. Yang kalaupun ke wihara, motivasinya bukan buat belajar dhamma. Tapi motivasinya memberi sedikit mengharap banyak. Iya kan? Banyak yang kayak begitu. Sehingga apa? Yang ditanam sedikit ngarepinnya gede. Realitanya bisa didapat nggak? Enggak. Kecewa nggak? Pindah nggak? Ya, gitu kan? Lain dengan yang mereka suka belajar dhamma. Lain dengan mereka yang suka ke wihara mendengarkan khotbah dhamma. Pasti dia akan lebih kuat keyakinannya kepada Buddha Dhamma Sangha. Tidak mudah goyah. Ya, makanya jangan salahkan. Kalau punya konsepsi seperti tadi, umat Buddhanya makin habis. Iya, karena wiharanya nggak dipakai. Ya, itu. Yang ketiga. Yang keempat, diti ujung karoti. Mendengar dhamma memiliki tujuan untuk mengubah pandangan yang salah ke arah pandangan yang benar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca suta-suta, khotbah-khotbah Sang Buddha,
Di zaman Sang Buddha itu banyak orang-orang yang datang kepada Sang Buddha. Tujuannya kadang tidak semua baik-baik. Ada yang datang ngomel-ngomelin Sang Buddha. Ada yang datang nantangin Sang Buddha berdebat. Kamu dosen kan ya? Ya. Nah, di Sriwijaya. Pernah jadi Samanera juga ya? Nah, saya ingat mukanya. Ya kan, begitu kan di Suta kan? Akosaka Bharadwaja kan datang ngomel-ngomel. Upali datang nantangin debat. Tapi setelah mereka ketemu dengan Sang Buddha, apa yang terjadi? Akosaka Bharadwaja yang ngomel-ngomel itu akhirnya menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Upali yang nantangin debat kepada Sang Buddha akhirnya menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha setelah dia mendapatkan bimbingan Dhamma dari Sang Buddha. Coba kita baca sutta, pasti ada transformasi mental yang terjadi ketika dia mendengar Dhamma dari Sang Buddha. Terbalikkan pandangannya yang tadinya keliru, yang salah, ke pandangan benar. Dan akan terungkap dalam ungkapan. Di sutta ada nih ya. Abi kantang, menakjubkan, luar biasa. Seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Ini dibalik. Kita nggak tahu ada apa di balik ini. Isinya apa? Ya kan? Tapi begitu ini dicelentangin, kita tahu, oh ternyata ada uap air di sini. Ya, tadi kan kita nggak tahu ini apa isinya di balik ini. Setelah ini dicelentangin, kita jadi tahu, oh ada uap airnya. Ternyata tadi ini airnya air hangat. Ya kan? Mendengar Dhamma itu seperti membalikan apa yang selama ini gelap menjadi terang. Apa yang selama ini tidak tahu menjadi tahu. Seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap sehingga mereka yang punya mata bisa melihat bentuk. Kalau kita ketemu malam-malam hari di sini, kemudian ada listriknya padam, gelap. Ada yang nyalain lilin satu. Kan kita bisa ngelihat akhirnya kan, meskipun temaram. Oh kalau saya mau keluar ada pintu 3. Ya kan, kalau saya gerak saya mau buka jendela, ada 4. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Kalau kita nyasar, capek enggak? Nyasar bukan cuma bikin capek, juga nggak efisien ya. Kenapa kita nyasar? Kenapa nyasar? Terlalu yakin sama Google Map. Seperti orang yang tersesat, lalu ada yang menunjukkan jalan yang benar. Sehingga sampai ke tujuan bisa dengan lebih cepat. Seperti itulah orang yang mendengarkan Dhamma. Terbalikan pandangan salahnya. Sehingga apa? Kemudian setelah itu mereka menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Ada kan di sutta ini ya? Ya, jadi ini yang keempat. Nah, yang kelima yang terakhir, Citamasa Pasidati. Mendengar Dhamma membuat pikiran batin menjadi tenang dan bahagia. Ya, makanya memahami begitu besarnya manfaat dari mendengar Dhamma, maka selalu luangkan waktu untuk menghadiri setiap kali ada pembabaran Dhamma. Bapak Ibu sekalian, kita akan ulas lebih jauh yang keempat.
berkenaan dengan pandangan benar. Ya, di dalam khotbah yang lain Sang Buddha menyatakan bahwa pandangan benar itu menjadi penting. Kenapa pandangan benar itu menjadi penting? Pandangan benar oleh Sang Buddha itu diumpamakan seperti fajar. Bapak Ibu tahu fajar? Ya, warna-rona kemerahan, keemasan, kekuningan di ufuk timur sebelum matahari terbit. Ya, seperti fajar yang menjadi penanda terbitnya matahari. Begitu juga pandangan benar menjadi penanda terbitnya jalan mulia berunsur 8 dalam diri seseorang. Coba kalau kita telaah jalan mulia berunsur 8. Yang pertama apa? Pandangan benar. Pandangan benar memunculkan pikiran benar, memunculkan perbuatan benar, ya kan? Ucapan benar, mata pencarian benar, perhatian benar, meditasi benar. Pandangan benar menjadi penanda munculnya jalan mulia berunsur 8. Ya, nanti kalau sudah jalan mulia berunsur 8 itu terlengkapi, akan ada 2 faktor lain yang muncul. Apa? Pengetahuan benar dan kebebasan benar. Samanyana dan samawimuti. Sebenarnya istilah samanyana itu sudah tidak asing bagi umat Buddha. Setiap kali umat Buddha merayakan Trisuci Waisak, kan suka nyanyi lagu legend karya Bante Giri Rakito. Kan di bagian ref itu ada. Di bagian ref itu ada. Coba nyanyiin bagian ref. Nah, itu samanyana. Dalam bahasa Sanskerta, samyak nyata. Ya, ada di dalam kitab suci itu. Samanyana, samawimuti. Kadang-kadang umat Buddha juga banyak yang terobsesi ya, pengen cepet-cepet merealisasi nibbana. Tapi ke wihara males. Ya, jadi ini pentingnya pandangan benar. Nah, sekarang kita cari lagi, apa pandangan benar itu? Bapak Ibu sekalian, di dalam Samaditi Sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya, Bante Sariputta menjelaskan bahwa yang disebut pandangan benar itu ada 2. Pandangan benar yang bersifat duniawi, pandangan benar yang bersifat di atas duniawi. Apa pandangan benar duniawi? Pandangan benar duniawi adalah memahami hal yang bajik dan akarnya. Memahami hal yang tak bajik dan akarnya. Apa yang tak bajik? Membunuh adalah tak bajik. Mencuri adalah tak bajik. Berperilaku seksual yang salah adalah tak bajik. Berbohong adalah tak bajik. Menghasut, memprovokasi adalah tak bajik. Berkata kasar adalah tak bajik. Bergosip adalah tak bajik. Berpikir serakah adalah tak bajik. Punya niat jahat adalah tak bajik. Berpandangan salah adalah tak bajik. Ini 10 yang tak bajik. Apa akar dari yang tak bajik? Akar dari yang tak bajik, Bapak Ibu sekalian, adalah loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Kita telah. Orang itu membunuh bisa karena kebencian. Ya kan?
Ini sudah jelas kan? Banyak kasus-kasus kejahatan, pembunuhan, penganiayaan terhadap orang lain atau makhluk lain, dasar motivasinya adalah kebencian. Orang juga bisa membunuh, dasar motivasinya itu adalah karena keserakahan. Ingin menguasai apa yang menjadi milik korban. Ini kalau istilah zaman sekarangnya tuh begal. Ya. Orang juga bisa membunuh, dasarnya karena kebodohan. Saya pernah ditanya sama umat Buddha, Bante, boleh nggak saya ngeprok nyamuk sambil sabe sata bawaan tusuki tata? Ada yang nanya kayak gitu. Nah ini kan satu contoh, orang membunuh itu karena kebodohan. Ya, nah demikian pula dengan kejahatan lainnya bisa dimotivasi, dilakukan oleh karena orang tersebut didominasi loba dosa moha. Apa yang bajik? Yang bajik adalah tidak membunuh. Itu bajik. Tidak mencuri itu bajik. Tidak berperilaku seksual yang salah itu bajik. Tidak berbohong itu bajik. Tidak menghasut, memprovokasi itu bajik. Tidak berkata kasar itu bajik. Tidak bergosip itu bajik. Tidak serakah itu bajik. Tidak punya niat jahat itu bajik. Berpandangan benar itu bajik. Apa akar dari yang bajik? Akar dari yang bajik adalah aloba, adosa, amoha, tanpa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kita lihat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami yang bajik dan akarnya, yang tak bajik dan akarnya, dalam sisi pandangan benar, kita ini diarahkan untuk memahami apa? Apa yang menjadi penyebab kebahagiaan dan penderitaan kita? Apa yang menjadi penyebab kebahagiaan dan penderitaan kita? Pikiran. Udah meditasi berapa aja memang? Perbuatan kita kan? Karma kita kan? Ya kan? Jadi dengan memahami yang bajik dan akarnya, yang tak bajik dan akarnya, kita itu dituntun untuk memahami sebab akibat perbuatan. Kama, sakata, samaditi. Ini pandangan benar yang pertama yang harus kita pahami. Dan ini adalah pandangan benar duniawi. Sudahkah kita memiliki pandangan benar tentang hukum karma? Sudah belum? Sudah belum? Hah? Sudah belum kita memiliki pandangan benar tentang hukum karma? Belum. Belum. Ya kan? Belum 100% kita memahami pandangan benar tentang hukum karma. Buktinya apa? Masih banyak umat Buddha ketika berharap sesuatu yang ditanam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kan? Padahal kita memahami kebahagiaan itu datang dari sebab perbuatan baik. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita pengennya ini yang kita tanam kan gak sesuai. Belum lagi masih banyak umat Buddha yang berharap kaya, bukannya menjadi gemar berdana, tapi malah pergi ke tempat keramat. Ada nggak umat Buddha kayak gitu? Banyak. Ya,
Nah makanya disinilah pentingnya kawihara kan, pentingnya kawihara. Agar punya pandangan benar memahami hukum karma dan akibat. Ini yang pertama, dan ini pandangan benar duniawi. Nah, lalu yang kedua apa? Nah, mulai yang kedua sampai ke 16, ini Bapak Ibu sekalian, itu masuk ke pandangan benar di atas duniawi. Ya, jadi di dalam Samaditi Sutta ini, Bante Sariputta menjelaskan ada 16 poin tentang pandangan benar. Satu duniawi, 15 di atas duniawi. Apa yang kedua? Yang kedua adalah tentang makanan, ahara. Dalam agama Buddha, makanan itu ada 4 macam. Ada makanan materi, kabalingkahara, ada makanan kontak, pasahara, ada makanan kehendak, mano sancetanahara, ada makanan kesadaran, winyanahara. Makanan materi, tadi Bapak Ibu datang sini udah sarapan kan? Ya, dengan segala macam mungkin menunya. Ada yang mungkin makan bubur sebelum berangkat tadi, mampir dulu. Ada yang mungkin makan nasi uduk atau lainnya. Itu makanan materi. Nah, makanan kontak. Indria kita berapa? 6 ya, jangan 5. Umat Buddha harus tahu, kita ini sebagai umat Buddha, sebagai manusia punya 6 indria, bukan 5. Satu lagi itu pikiran. Nah, setiap saat indria-indria ini kan kontak dengan objek. Seperti sekarang, indria Bapak Ibu sekalian kontak nggak dengan objek? Mata kontak dengan objek. Apa objeknya mata? Kok saya objeknya? Objeknya mata itu bentuk atau rupa. Ya salah satunya memang saya. Mungkin yang di Dhammasala sini, ya kan, lagi mentelengin saya. Ya kan? Nah yang di sono mungkin ngeliatin rupa, ngeliatin pohon bodhi. Ya. Nah, kemudian telinga kontak dengan objek. Objeknya apa? Suara. Lidah kontak dengan rasa. Ya kan? Hidung kontak dengan bebauan. Tubuh kontak dengan sentuhan. Pikiran kontak dengan ide. Nah, ketika indria ini kontak dengan objek, ada kesadaran nggak di sana? Ada. Ya kan? Ada kesadaran. Oh, ini suaranya Bante. Bisa mengenali kan ya? Nah, setelah ada kesadaran, ada nggak kehendak untuk menilai? Ada nggak reaksi? Ada kan? Ya. Tadi matanya sudah mentelengin saya. Kupingnya ngedengerin omongan saya. Reaksinya kan terjadi di dalam mentalnya. Apa yang muncul reaksinya? Mungkin ada yang muncul reaksinya, ceramahnya lama banget. Kaki saya udah kesemutan. Kapan kelarnya ini? Ya. Saya tuh kadang-kadang suka dikomplain, ada biku juga yang komplain sama saya. Saya mau ceramah, bikunya langsung ngomong, ceramah teh tong lila-lila. Padahal kalau saya ceramah tuh saya pakai konsep loh, bukan tanpa konsep. Dan ini ada rujukannya semua, sumbernya dari kitab suci, bukan asumsi saya pribadi. Ya, kan biar Bapak Ibu juga nggak rugi ngundang saya jauh-jauh. Saya juga capek-capek nggak rugi bisa memberikan pengetahuan Dhamma saya kepada umat Buddha. Memang nggak capek dari Bekasi ke sini.
Iya kan? Pakai L300, AC-nya panas. Ya, jemputnya dari pagi, yang dana makan belum datang, mobilnya udah dadak. Untung nggak keselak tadi pas sarapan. Ya, jadi saya tuh merasa puas Bapak Ibu sekalian, ketika ceramah itu bisa memberikan pengetahuan yang saya miliki. Dengan harapan Bapak Ibu bisa memahami, kemudian ada praktiknya. Sehingga apa? Membuat keyakinan Bapak Ibu semakin kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Di situ kepuasan saya kadang-kadang muncul. Ya, bisa memberikan bimbingan Dhamma yang maksimal kepada umat Buddha. Ya, jadi kenapa mungkin rata-rata kalau saya ceramah 1 jam, 50 menit, 60 menit, kadang juga ada yang lebih. Minggu lalu saya ceramah di Dhammacakka, sengaja saya bikin 45 menit, saya ada yang potong-potong. Begitu saya mau masuk ke ruang makan, ada umatnya yang, Bante ceramahnya kok sebentar. Udah 45 menit, kata saya. Dibilang sebentar. 1 jam dibilang lama, bingung-bingung ya. Ya rata-rata sih 45 menit ya. Nah, ini saya sudah 40 menit. Baru masuk poin kedua. Ya, jadi ini satu, yang kedua adalah makanan. Ya, jadi ada prosesnya di sana. Nah, makanan ini, yang 4 ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Jadi kalau pandangan benar di atas duniawi, Bapak Ibu sekalian, pandangan benar itu berkaitan dengan 4 kebenaran mulia. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Kita kaitkan dengan makanan ini. Ya, makanan ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Ingat, clue-nya yang perlu dipahami adalah makanan itu yang membuat proses kehidupan berlanjut. Baik itu dalam kehidupan kita saat ini secara fisik, bahkan juga secara mental. Ya. Apa jalan untuk menghentikan makanan? Dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Jalan mulia yang keempat apa? Nah, jadi jalan untuk menghentikan makanan adalah jalan mulia berunsur 8. Kan tadi saya sudah bilang, makanan itu yang menjadi penopang keberlanjutan hidup kita. Secara fisik, secara materi, secara jasmani, bahkan secara mental. Kan tujuan kita sebagai umat Buddha apa? Menghentikan penderitaan kan? Kalau makanan itu berjalan terus, penderitaan berhenti enggak? Enggak. Ya. Penderitaan enggak akan berhenti. Nah, makanya di sini untuk bisa menghentikan proses penderitaan, jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Bisa dipahami enggak? Ya, jadi sekali lagi, makanan itu penopang kehidupan. Termasuk makanan mental tadi, ya seperti tadi reaksi kan muncul terus dari kontak indera kita kan. Itu kan menjadi penopang kita mengalami proses tumimba lahir. Ketika tumimba lahir itu berjalan, penderitaan juga ada, penderitaan juga berjalan. Nah, penderitaan ini kan harus dihentikan. Apa caranya untuk menghentikan penderitaan? Apa jalannya untuk menghentikan penderitaan? Tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Paham ya? Ya, jadi ini pandangan benar yang kedua. Mulai masuk di atas duniawi. Lalu yang ketiga adalah 4 kebenaran mulia itu sendiri.
Ya, jadi yang ketiga, pandangan benar di atas duniawi adalah 4 kebenaran mulia itu sendiri. Nah, mulai yang keempat sampai ke-15 itu 12 paticca samuppada. Dengan urutan mulai dari yang ke-12 dulu. Jara marana, usia tua, kematian. Ini juga dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Tahu usia tua kematian, tahu sebab munculnya usia tua kematian, tahu lenyapnya usia tua kematian, tahu jalan untuk melenyapkan usia tua kematian. Apa jalannya? Jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi jalan untuk melenyapkan duka, mengakhiri penderitaan, nggak ada jalan lain selain jalan mulia berunsur 8. Ya, termasuk nanti juga awija. Tahu awija, sebab munculnya awija, lenyapnya awija, jalan untuk melenyapkan awija. Apa jalan untuk melenyapkan awija? Jalan untuk melenyapkan awija adalah jalan mulia berunsur 8. Itu sudah yang ke-15. Cepat kan? Saya sudah bilang dari yang keempat sampai ke-15 itu paticca samuppada, 12 nidana. Ya, nanti untuk jelasnya tanya sama ini ada Bapak dosen. Ya. Kemarin kan baru ada kursus dasar ya agama budaya. Di gedung itu, di gedung Magabudi Banten ya. Oh KDD, ya nanti bisa diikutin itu biar lebih jelasnya. Ya, kegiatan pembelajaran dhamma. Nah kemudian yang ke-16 itu asawa. Asawa itu noda batin. Ya, noda batin. Ada 3 macam asawa. Kama asawa, noda batin berupa keinginan indria. Bawa asawa, noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam bahagia. Dan awija asawa, noda batin berupa kebodohan batin. Ya, noda batin ini, asawa ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia juga. Tahu asawa, sebab munculnya asawa, lenyapnya asawa, jalan untuk melenyapkan asawa. Apa jalannya? Jalan mulia berunsur 8. Ini nggak usah mikir lama-lama. Pokoknya kalau jalan yang menuju pada lenyapnya penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, nah ini pandangan benar di atas duniawi. Ya, jadi dalam Samaditi Sutta, Bante Sariputta menjelaskan pandangan benar isinya ini. Semuanya ada 16 poin. Secara garis besar pandangan benar dibagi 2. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang di atas duniawi. Sudah 2 sutta nih. 1 sutta lagi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Anugahita Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan bahwa pandangan benar ini harus kita tingkatkan terus. Gimana caranya agar pandangan benar ini bisa semakin meningkat? Dalam sutta ini disebutkan pancahi bikawe anggehi anugahita samaditi. Ceto wimuti pala cakhoti ceto wimuti pala nisangsa cak. Panya wimuti pala cahoti, panya wimuti pala cak. Ketika pandangan benar dibantu oleh 5 faktor ini, maka pandangan benar itu akan memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya. Kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah dan manfaatnya. 5 faktornya apa? 5 faktornya yang pertama adalah sila nugahita.
Pandangan benar akan meningkat dibantu dengan kita melatih melaksanakan sila. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai umat awam perumah tangga, sila pokoknya itu ada 2 sebenarnya. Bukan cuma Pancasila aja, tapi atas sila itu juga merupakan sila pokok bagi upasaka upasika yang bisa dilatih di hari Uposatha. Coba kita buka Uposatha Sutta. Kita buka Wisaka Sutta. Isinya apa? Penjelasan ketika hari Uposatha tiba, umat awam perumah tangga, upasaka upasika itu di zaman Sang Buddha melatih 8 latihan sila. Ya. Jadi ini baik untuk dilatih, baik untuk dilakukan. Jadi sehari-hari kan 5 sila dijaga. Oh, besok Capgo, Uposatha terang, tekati untuk melatih 8 sila. Oh, besok Ceit tanggal 1, tekati untuk melatih 8 sila. Oh, besok pertengahan antara bulan gelap ke bulan terang. Ya. Baik ditekati untuk melatih 8 sila. Oh, besok pertengahan dari bulan terang ke bulan gelap. Ya, baik untuk melatih atas sila. Ya, itu ada istilahnya sebenarnya. Kalau dari bulan terang itu namanya Sukla Paksa. Kalau bulan gelap itu namanya Kresna Paksa. Kresna kan artinya hitam ya. Itu ada. Biasa kalau kita baca-baca prasasti kuno itu pakai penanggalan. Nah, salah satunya nanti penanggalan bulan. Dibuatnya kapan? Di bulan terang, dari bulan gelap ke bulan terang, atau dibuatnya dari bulan gelap, dari bulan terang ke bulan gelap, itu ada. Biasanya orang akan memilih itu dari bulan gelap ke bulan terang. Ya, jadi 8 sila ini sila pokok juga bagi upasaka upasika. Besok liburan nih, udah siap-siap kan? Minggu depan udah mulai liburan kan? Akhir tahun, mau kemana? Ke luar negeri? Apa cukup ke Indonesia? Muterin. Yang nggak ada agenda, ikut retret meditasi. Yang nggak ada agenda, ikut latihan Pak Baja sama Nera. Meningkatkan latihan silanya. 5, 8 jadi 10, jadi 100. Ya. Ditingkatkan lagi nanti. Kalau memang ada waktu buat cuti misalkan. Jadi 227. Iya, boleh. Kan sudah ada itu pariyati dhamma. Jadi biku sementara minimal 2 minggu. Ya kan? Ini kan ornamennya banyak niru dari sana ya. Ya kan? Ini ada gelas ini kan niru dari sana nih. Ini juga. Ya kan? Iya, boleh jadi biku sementara. Minimal 2 minggu. Ditingkatkan latihan silanya. Kan sebagaimana Bapak Ibu punya harta, punya kekayaan, punya jabatan yang selalu Bapak Ibu upayakan untuk meningkat, demikian pula dengan sila pun harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita merujuk khotbah Sang Buddha yang lain, sila itu juga merupakan kekayaan. Sila dana, kekayaan berupa sila yang juga perlu untuk ditingkatkan. Ya meskipun hanya untuk sementara waktu latihan jadi biku sementara, latihan jadi samanera sementara. Ya, untuk apa? Untuk
berjuang meningkatkan pandangan benar. Ini yang pertama. Nah yang kedua, suta nugahita. Pandangan benar itu akan meningkat dibantu dengan pembelajaran. Ya, makanya sekali lagi saya sangat menekankan umat Buddha itu untuk ke wihara. Ngapain? Belajar dhamma. Belajar dhamma. Kan sekarang biku sudah mulai banyak ya. Mungkin di sini juga setiap minggu yang ceramah biku ya. Nah, 2 kali dalam sebulan. Dulu kan susah sekali. Ya kan? Ya. Dulu kan susah sekali mencari biku. Sekarang biku sudah di atas cepek di Sangga Theravada Indonesia. Nah, di sini bisa sebulan 2 kali. Dulu berapa? Paling sebulan sekali dulu ya. Kadang mungkin sebulan 2 bulan bisa juga baru sekali datang ya. Nah, seiring waktu dengan bertambahnya jumlah biku kan kesempatan Bapak Ibu untuk belajar dhamma semakin meningkat. Ditambah pandita-pandita juga kalau di Banten ini kan banyak, di Tangerang banyak. Kesempatan untuk belajar dhammanya lebih banyak. Ya, jadi gunakan untuk belajar. Kenapa? Karena dengan belajar dhamma itu juga bisa meningkatkan pandangan benar. Ini yang kedua, sutta nugahita. Kemudian yang ketiga adalah sakaca nugahita. Pandangan benar bisa meningkat jika dibantu dengan diskusi dhamma. Senang diskusi. Nah, ada khotbah Sang Buddha yang menjelaskan poin tentang diskusi. Salah satunya di Katawatu Sutta Anguttara Nikaya kelompok 3. Kalau mau ada diskusi, ya, ketika kita akan mencari narasumber untuk menjadi narasumber dalam diskusi, perlu diperhatikan 3 hal. Apa? Narasumber itu minimal selevel pengetahuannya dengan peserta diskusi. Minimal selevel. Syukur-syukur dapat yang levelnya di atas kita. Kenapa harus selevel? Ngomong nggak nyambung itu nggak enak. Ya kan? Ya, gimana mau ketemu? Orang levelnya aja udah beda. Ya, susah. Kita mau diskusi tentang apa? Tentang dana. Cari yang memang narasumber mumpuni di dalam hal teoritis dana. Juga ada praktiknya yang dia lakukan. Kita mau diskusi tentang apa? Meditasi. Cari narasumber yang memang mumpuni di dalam meditasi. Juga diimbangi dengan praktiknya. Ya, jadi biar kehausan kita tentang materi-materi dhamma yang belum kita pahami dapat terpenuhi. Nah, yang kedua, tidak merendahkan. Jadi narasumber itu tidak merendahkan peserta diskusi. Kan orang-orang zaman sekarang itu ya, kalau ditanya itu suka merendahkan si penanya. Ditanya apa, jawabannya enak aja. Kamu nanya, bertanya-tanya. Itu kan merendahkan kalau begitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, narasumber itu tidak menyerang orang yang bertanya dalam diskusi tersebut. Ya, jadi jangan sampai nanti diskusi dhammanya yang awalnya tujuannya untuk dilandasi dengan cinta kasih berubah menjadi dilandasi kebencian. Kenapa? Karena menyerah. Ya, jadi ini yang ketiga, pandangan benar akan meningkat jika dibantu dengan diskusi.
Nah, yang keempat adalah pandangan benar akan meningkat bila dibantu dengan samatha nugahita. Meditasi samatha. Saya latihan meditasi di sini. Oh, di sono ya, di Wisma meditasi ya. Nah, itu sama Bante Diracito. Nah, itu juga harus diikuti. Ya, untuk apa? Motivasinya untuk meningkatkan pandangan benar. Ya, udah nggak zaman Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang Bapak Ibu kita itu meditasi, konsepsinya mencari kesaktian, udah nggak zaman. Kenapa? Sudah ada kecanggihan teknologi yang menyediakan apa yang dalam pemikiran kita itu sakti. Ya, jadi udah nggak zaman sekarang meditasi Bante. Tujuan saya meditasi Bante biar bisa terbang. Mau ngapain? Udah ada banyak maskapai penerbangan di Indonesia. Kamu terbang sendirian. Nah, emang nanti nggak ditembak sama Auri itu? Iya kan? Karena kita punya batas wilayah. Bukan cuma darat, tapi udara, ya kan? Coba aja terbang sendirian, soalnya menunjukkan kesaktian. Nanti pasti masuk di dalam radarnya Auri itu. Tembak. Jangan kebanyakan nonton film Marvel, kenapa? Enggak, saya nggak nonton, cuma lihat judulnya doang. Ya, biku juga harus tahulah fenomena-fenomena yang ada tanpa harus kepo. Ya, tahu aja kan kadang-kadang saya kan suka baca berita-berita di media online yang kredibel gitu. Kadang-kadang juga suka ada ulasannya, tapi kadang-kadang saya cuma baca judulnya aja. Nah, kemudian apa? Pengen jalan di atas air, sudah banyak kapal, sudah banyak perahu. Bapak Ibu mau nyebrang Cisadane, jembatan sudah ada. Kalau nggak ada jembatan cari eretan itu bayar 1.000 2.000 udah bisa nyebrang. Ya, nggak perlu lagi. Terus bagaimana ketika kita meditasi, motivasinya adalah meningkatkan pandangan benar. Ya, makanya kita diajarkan apa yang namanya sama-samadi. Ya, meditasi benar. Bukan micak samadi, meditasi yang keliru. Nah, baru yang terakhir, yang kelima adalah pandangan benar akan meningkat bila dibantu dengan vipassana nugahita. Ya, jadi ketika kita vipassana, Bapak Ibu sekalian, atau di dalam sutta itu disebut dengan istilah Cattaro Satipatthana, meditasi 4 landasan perhatian, kita itu memperhatikan kayanupassana, mengamati jasmani. Vedananupassana, mengamati perasaan. Cittanupassana, mengamati pikiran. Dhammanupassana, mengamati fenomena pikiran tanpa melekatinya. Hanya memahami, ada kemunculannya, ada berkembangnya, ada lenyapnya. Ada kemunculannya, ada berkembangnya, ada lenyapnya. Semua fenomena yang terjadi. Untuk apa? Tujuannya biar memahami apa yang namanya anicca dukkha anatta. Ya, jadi pandangan benar akan meningkat jika dibantu dengan meditasi vipassana. Kayak seperti tadi, belum ada agenda Bante nih liburan akhir tahun. Ya, coba cari retret meditasi yang masih tersedia, bisa diikuti. Ya, jadi biar liburannya bermanfaat dan tidak menghabiskan banyak biaya. Atau ya kalau kita ikut retret meditasi kan batinnya meningkat, biayanya efisien. Ya, jadi inilah yang perlu kita lakukan sebagai umat Buddha. Ya, jadi penekanannya bagaimana kita itu berjuang, berupaya memiliki pandangan benar agar ke depan
Jalan mulia berunsur 8 dapat muncul di dalam diri kita. Di dalam Dhammapada disebutkan Dhammapiti Sukang Seti Wipassanena Cetasa Arya Pawadite Dame Sadara Mati Pandito. Ya. Orang yang sering mendengarkan Dhamma senang mendengarkan ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Ya, kalau dia sering mendengarkan Dhamma, batinnya juga akan mengalami perkembangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai